semua, salam jumpa kembali dalam doa dan puasa kita pada hari ini. Apa kabar saudaraku semuanya? Semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Baik, sebelum kita memulai, kita mari dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami sampaikan kehadiran-Mu ya Bapa, karena pada hari ini Tuhan mengizinkan kami akan mengikuti kebaktian doa dan puasa. Semua kegiatan-kegiatan kami hari ini Tuhan memberkatinya. Yang bertugas pada hari ini terutama doa syafaat dan pembawa firman Tuhan, Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang kami terima dapat menguatkan iman kami yang mendengarkannya. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan supaya semua yang disampaikannya adalah memuliakan Tuhan dan kami yang mendengarkannya mendapat berkat untuk iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, temani kebaktian kami pada hari ini untuk doa dan puasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Baik, kami undang mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari dengan semangat kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Iya, kita percaya bahwa Allah kita selalu memelihara hidup kita, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Iya, dengan semangat mari kembali kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
kasih kita, amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi, amin. Katakan kepada saudara-saudari kita yang ada di samping kita bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar bagimu. Kasih setia Tuhan sungguh besar bagimu. Amin. Kasih setia Tuhan sungguh besar bagimu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudaraku, dengan iman kita mau katakan bahwa Yesus adalah kota benteng kita. Yesus adalah kubu pertahanan kita. Untuk itu mari kita lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
kuasa-kuasa-Mu di tempat kami masing-masing. Bahkan kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Semua kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di surga kami mengucap syukur padamu Bapa, karena penyertaan Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami ada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami tadi sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kiranya pujian penyembahan kami tersebut berkenan di hadapanmu dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Sebelum kami menaikkannya Bapa, terlebih dahulu sucilayakan kami terlebih dahulu, agar kami bisa menyampaikan doa kami kepadamu, dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Bapa, pada saat ini kami mendukung dalam doa buat generasi muda bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam diri generasi muda kami Bapa, agar mereka bisa melaksanakan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, dengan berdasarkan firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka selalu ada dalam penyertaan-Mu saja, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin bangsa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati perekonomian bangsa kami ini. Engkau yang memberkati semua instansi yang terkait dengan perekonomian kami ini Bapa. Berikanlah kepada mereka roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Ajari mereka Bapa, agar mereka bisa menetapkan kebijakan ekonomi yang bisa membuat perekonomian bangsa kami kembali pulih dan bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat kesatuan gereja-gereja yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kami berbeda denominasi Bapa, namun kami tetap satu berdasarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, dengan kehadiran gereja yang ada di Indonesia ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kami bisa menjadi garam dan terang bagi bangsa kami. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat hamba Tuhan dan misionaris yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan hamba Tuhan dan misionaris Bapa. Berikan kepada mereka keyakinan bahwa penyertaan Tuhan nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga dalam pelayanan mereka nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, inilah semua doa syafaatnya kami kepadamu. Kami tahu Bapa, doa ini jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan akan mensempurnakan doa kami ini, dan akan menjawab doa kami ini tepat pada waktunya. Di atas semuanya itu Bapa, hapuskanlah salah dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Doa ini kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersama saya kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, bagimulah segala pujian, hormat dan pengagungan kami. Sebab Engkaulah yang layak menerima semua itu. Dan untuk itulah juga kami mengambil waktu pada kesempatan ini untuk menaikkan puji-pujian kami, untuk memberikan pengagungan dan penghormatan kami kepadamu. Dan karena hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yakni Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terimalah Tuhan seluruh rangkaian penyembahan kami kepadamu dalam ibadah ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pemikiran kami oleh Roh, supaya oleh kuasa Roh-Mu itu memampukan kami boleh menerima, mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dan biarlah sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan kami.
Demi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengar dan renungkan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini, ya kurang lebih beberapa minggu yang lalu, di kisaran pada bulan akhir Juni kemarin, ada pengumuman tentang kelulusan orang-orang yang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dan di hari itu sosial media banyak kita baca dari akun-akun setiap orang mengucapkan selamat untuk setiap anak atau anggota keluarga yang lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri di mana dia mendaftar pada waktu itu. Ramai orang memberi komentar untuk mengucapkan, "Selamat ya anakmu lulus di USU, selamat ya anakmu lulus di Pajajaran, selamat ya anakmu lulus di Universitas Indonesia." Sesuatu yang sungguh-sungguh menggembirakan tentunya, ya. Sehingga orang yang membuat status itu menerima ucapan selamat itu pasti bangga, dan di balik komen terima kasih atas ucapannya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan umum. Yang tidak wajar kalau ada orang yang mengucapkan selamat untuk ketidaklulusan anaknya. Itu yang tidak wajar. Tapi pada waktu itu saya membuat sesuatu tidak wajar, ya, di akun Facebook saya dengan mengatakan,
selamat bagi yang lulus, juga bagi yang tidak lulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Dan di bawahnya itu saya tulis, karena banyak jalan untuk sukses. Karena Tuhanlah yang menyediakan jalan-jalan itu. Itu yang saya buat. Ya. Selamat bagi yang lulus dan yang tidak lulus ke perguruan tinggi negeri. Karena jalan sukses, banyak jalan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, aku dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang memang kita selalu dipengaruhi hal-hal yang sifatnya itu normal, hal-hal sifatnya itu yang sudah menjadi baku, hal-hal yang sifatnya itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Lalu ketika terjadi sesuatu yang tidak umum itu, ketika terjadi sesuatu yang tidak baku, ketika terjadi sesuatu yang tidak normal, lalu kita begitu bingung. Kita menyikapinya kadang-kadang begitu reaktif. Lalu kadang-kadang muncul satu ekspresi kesedihan dan yang lain. Kenapa? Karena kita melihat dan sudah terbiasa diperhadapkan kepada kita adalah sesuatu yang sifatnya normal, sesuatu yang sudah sifatnya berlaku umum dan diterima umum. Ketika itu tidak tercapai, kita menganggap diri kita atau kelompok kita atau keluarga kita tidak seperti yang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saya baca tadi. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dengan kita, terhadap kita, kadang-kadang yang berlaku itu tidak selalu yang sifatnya normal. Kadang Tuhan memimpin kita, menuntun kita bukan pada satu jalan yang sudah dapat diterima oleh umum, bukan pada satu situasi saya katakan tadi yang sudah berlaku baku. Jujur, sebenarnya itu sering kita alami, tapi kita kadang-kadang tidak menjadikan itu menjadi satu perenungan. Tapi justru kita selalu lebih fokus kepada sifat yang normal tadi, yang baku tadi, yang berlaku umum tadi. Nah, di nas yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada ketentuan umum atau ketentuan baku yang tentu juga ini berasal dari Tuhan tentang sarana kesembuhan. Ya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu dengan adanya kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani yaitu Bethesda, ya, yaitu apa, di pintu gerbang domba di Yerusalem itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut itu Bethesda. Kolam itu sudah menjadi sesuatu yang umum diketahui publik, diketahui masyarakat sekitar, bahwa pada saat malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu, menggoncangkan air kolam itu, lalu pada saat malaikat Tuhan menggoncang-goncangkan air kolam itu, siapa yang pertama kali masuk ke kolam itu disebut apapun penyakitnya akan sembuh. Nah, ini yang ada di bagian pertama yang saya bacakan. Di ayat khususnya di situ ada ayat yang kedua sampai pada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit,
orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4 ketentuannya, sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan ke kolam itu, ya, saya ulangi, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Itu di ayat yang ke-4. Itu adalah ketentuan yang baru, ketentuan umum yang sudah berlaku, bahwa kolam itu akan memberi kesembuhan bagi orang-orang yang pertama kali masuk ke kolam itu pada saat ketika malaikat turun datang ke kolam itu mengguncangkan air itu. Siapapun yang pertama kali masuk sesudah guncangan, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Ini yang saya katakan Bapak Ibu adalah yang berlaku normal, yang berlaku secara umum, yang berlaku secara baku. Nah, aturan normal, aturan baku itu dipercayai oleh banyak orang. Makanya apa? Disebut tadi di situ sejumlah besar orang sakit, ya, di ayat ulangi kembali ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, ya. Orang sakit itu dikategorikan orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenapa sejumlah besar orang sakit itu ada di pinggiran kolam itu? Karena tadi ada satu pengalaman, ada satu ketentuan yang mereka percayai, yang sudah diterima secara umum, bahwa kolam itu akan bisa memberi kesembuhan. Dan itulah yang membuat banyak orang berduyun-duyun, orang-orang sakit datang banyak ke sana. Untuk apa? Mengadu, dalam tanda kutip, mengadu nasib bisa masuk yang pertama ke kolam itu ketika malaikat Tuhan turun. Dan tentu Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ujian itu tidak gampang. Ya, ada ujian kesabaran di sana, ada ujian ketekunan di sana, ada ujian fisik di sana. Karena ada kompetisi. Kenapa saya katakan ada kompetisi? Karena tadi aturannya siapa yang turun pertama kali ke kolam itu sesudah goncangan itu, hanya dia yang sembuh. Urutan yang berikutnya nggak sembuh. Lalu ujian kesabarannya adalah bahwa tidak tahu hari apa, jam berapa, bulan berapa malaikat akan turun ke situ. Jadi mereka menantikan saja kapan. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan, cara Tuhan yang berlaku secara baku. Nah, bagi kita juga berlaku pada zaman ini. Sampai detik ini banyak ketentuan-ketentuan umum yang sudah Tuhan tetapkan, itu berlaku bagi kita. Dan sering kita dan semua orang mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan itu, ya. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Karena itu juga diatur di dalam firman Tuhan ini, ya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, misalnya contoh hukum berkat. Hukum berkat itu kan apa? Menurut firman Tuhan, memberi, bukan menerima, tapi memberi. Maka ketika kita mengikuti pedoman firman Tuhan itu, terus memberi, sukacita memberi, bahkan memberi dari kekurangan, ya kita diberkati Tuhan. Ya karena memang itu hukum firman Tuhan. Ya. Dalam kasus-kasus lain juga demikian. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, pertanyaannya adalah, apakah dalam hubungan kita dengan Tuhan yang berlaku bagi kita hanya yang ditentukan secara baku oleh Tuhan, secara umum tadi, yang berlaku secara umum saja, lalu di luarnya itu tidak ada lagi?
Sehingga kita hanya terpaku kepada satu cara, terpaku hanya satu jalan yang Tuhan beri. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, memberi jawaban kepada kita. Sesungguhnya tidak. Ya. Kita boleh mempercayai dengan sungguh-sungguh cara-cara itu, yang bagus itu. Tetapi kita juga harus membuka diri, belajar mempercayai Tuhan juga punya cara-cara yang lain. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu dari orang-orang yang lama menantikan malaikat turun menggoncangkan air itu, dan yang juga sudah berjuang untuk masuk menjadi yang pertama terhadap ketika malaikat turun, Tuhan turun menggoncangkan air itu, tapi dia nggak pernah disebut tadi di situ. Seseorang itu disebut seseorang yang sudah menderita penyakitnya itu 38 tahun. Itu di ayat yang ke-5. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, tidak dijelaskan di sini apa penyakitnya. Tetapi pasti kalau tidak kategori yang disebut tadi, ya, di ayat yang ke-4 itu tadi, ya, karena disebut di situ sejumlah besar orang sakit. Kalau dia nggak buta, kalau dia nggak buta berarti timpang, kalau nggak dia nggak timpang dia lumpuh. Nah, kira-kira begitu, karena itu disebut di ayat 3 tadi. Ya. Tetapi disebut seseorang yang sudah lama sakit itu, ya, ketika disebut tadi sudah 38 tahun lamanya sakit, ada momentum yang dia dapat. Apa itu? Momentum yang dia dapat adalah Yesus mendekati dan menyapa dia. Ya. Setelah ketentuan umum, setelah hal-hal yang baku, setelah hal-hal yang normal itu tidak bisa dia dapatkan untuk sembuh, tentu Bapak Ibu secara manusia ada rasa kecewa, ada rasa kesal, ada rasa penyesalan yang mungkin mencoba belajar menyalahkan siapapun atau menyalahkan diri. Ya. Sampai saya katakan tadi, mungkin ketika anak-anak kita, keluarga kita tidak lulus ke perguruan tinggi negeri, ada rasa kesal, ada rasa sedih, atau belajar mungkin menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, yang kurang belajar lah atau kurang ini. Itu wajar. Ya. Tetapi Bapak Ibu, seseorang yang 38 tahun sakit ini, dia dikunjungi oleh Yesus, dan Yesus bertanya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya adalah satu pertanyaan yang sebenarnya juga tidak umum. Kenapa saya katakan tidak umum? Nanti saya jawab. Di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Ini saya sebut tadi, sesuatu yang tidak, dalam tanda kutip, tidak normal pertanyaan. Karena apa? Pasti Yesus tahu orang itu ada di situ menantikan goncangan air itu karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Ya. Dan pasti juga Yesus tahu keadaan fisik orang itu, apakah dia buta, apakah dia timpang, apakah dia lumpuh. Tapi kenapa Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Saya belajar dari beberapa referensi, pertanyaan itu sebenarnya dipertanyakan oleh Yesus untuk sekedar mengetes masih adakah harapan di dalam diri orang itu untuk sembuh. Masih adakah semangat dalam diri orang itu untuk mengalami kesembuhan. Itu semacam tes. Dan terbukti Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, orang itu masih memiliki harapan. Orang itu masih memiliki semangat. Orang itu masih memiliki impian yang luar biasa untuk sembuh ketika dia menjawab apa? Jawabannya di ayat yang ke-7.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya. Orang lumpuh ini berkata, bukan aku nggak mau sembuh Tuhan. Aku datang dan duduk di sini sekian lama karena aku ingin sembuh. Aku percaya bahwa kolam itu bisa memberi kesembuhan kepadamu. Masalahnya, aku tidak bisa menang berkompetisi untuk duluan masuk ke kolam itu ketika guncangan air itu terjadi oleh malaikat. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, seseorang juga sedang mencoba memberikan tafsiran, ya, khususnya di ayat yang ke-7 ini, ya, ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini. Itu namanya, itu adalah Jeffrey Fusel, mengatakan bahwa ketika Yesus bertanya kepada orang itu, sebenarnya juga Yesus sedang mau mencoba mendengar respon dari orang itu. Apakah orang yang sakit ini percaya bahwa kesembuhan itu bisa terjadi bagi dia, bukan saja hanya melalui yang umum tadi, yang baru tadi, yang normal tadi, itu lewat kolam. Maksudnya adalah, apakah orang ini masih mempercayai ada jalan lain, ada cara lain? Tetapi Jeffrey Fusel mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, akhirnya orang itu mempercayai, ya, dan itu nanti terjawab ketika Yesus menyuruh dia di ayat yang ke-8 itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ucapan itu tidak dibantah oleh orang sakit itu, tapi dia melakukannya. Ajakan dan perintah Yesus itu tidak ditanya ulang kembali kepada Yesus, tidak dibantah oleh orang sakit itu, tetapi ada iman yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, mempercayai ucapan Yesus itu untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, lihat, ketika Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oh, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi itu, lihat apa yang tadi saya katakan. Semua orang pada saat itu matanya hanya tertuju kepada kolam sebagai sarana kesembuhan. Tetapi Yesus datang ke sana membuktikan dan meyakinkan kepada orang-orang, termasuk kepada seseorang yang menderita sakit 38 tahun itu, Tuhan banyak jalan, Tuhan menyediakan banyak cara untuk menolong orang dalam setiap persoalannya, seperti kesembuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini juga yang perlu kita belajar, mengimaninya, belajar mengamini dan mempercayai bahwa terlalu banyak jalan, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita untuk mencapai tujuan hidup. Terlalu banyak cara Tuhan memimpin, menuntun kita untuk kita meraih kesuksesan. Tidak hanya satu jalan, tidak hanya 2 jalan, tidak hanya 3 jalan, bahkan tidak hanya 10 cara, tetapi banyak jalan dan banyak cara Tuhan. Terbukti orang ini sembuh bukan karena ia pertama kali masuk ke kolam itu sebagai sarana kesembuhan. Tidak dikasih tahu di sini berapa lama ia di situ. Tapi menurut hemat saya, dia sudah cukup lama, karena disebut di sini
dia hanya 38 tahun sakit, ya. Tidak 38 tahun ada di serambi itu, di pinggir kolam itu, tidak. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, poin pentingnya di sini adalah kita harus terbuka. Kita harus belajar mempercayai sungguh-sungguh Tuhan kita tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh metode apapun, tidak dibatasi oleh cara apapun untuk menolong kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang mau saya katakan bagi kita hari ini. Adakah kita kecewa dengan sesuatu yang kita harapkan tidak tercapai? Padahal kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, tapi belum tercapai. Mungkin adakah anak-anak kita, anggota keluarga kita sudah berjuang, sudah berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang dia idam-idamkan, untuk mendapatkan sesuatu yang dia rencanakan, tapi akhirnya semua itu sirna. Lalu engkau kecewa, engkau frustrasi, engkau mulai menyesalinya, mulai mencari siapa yang salah. Jika itu terjadi, memang itu juga manusiawi, tapi jangan lama dalam kondisi seperti itu. Jangan lama, cepat bangkit, lupakan semua itu. Lihat cara Tuhan yang lain, lihat jalan-jalan Tuhan yang lain. Belajar bercoba, belajar mulai bertanya, berdoa kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semua kegagalan yang kudapatkan selama ini? Adakah Tuhan jalan lain yang Tuhan sediakan bagiku? Adakah cara lain yang Tuhan sediakan bagiku untuk mendapatkan impian itu? Itu yang harus cepat kita tanyakan kepada Tuhan. Itu yang harus doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bukan selalu memikirkan dan menyesali apa yang sudah lewat. Berpikir positiflah tentang itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mampu berpikir jernih, melihat pimpinan Tuhan dengan cara yang lain, maka kita akan semakin terpuruk. Kita akan semakin tak berdaya, dan tidak akan ada akhirnya kekuatan untuk bangkit, untuk menjalani maksud Tuhan, untuk menemukan jalan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita, ya. Tuhan tahu. Tadi kalau di ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, lihat di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Lihat di situ Bapak Ibu, jangan pikir Tuhan tidak tahu tentang kita. Tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi bagi seseorang yang menderita 38 tahun sakit. Yesus bukan hanya tahu pada saat itu, tidak. Jauh sebelumnya Yesus tahu apa yang terjadi bagi orang itu. Dan untuk itulah Yesus datang menghampirinya. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus akan datang menghampiri kita, menyapa kita, memberitahukan kepada kita, menuntun kita untuk percaya kepada jalan Tuhan, percaya kepada cara-cara Tuhan. Sekali lagi di penghujung khotbah ini saya ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu, jangan terlena menangisi kegagalan. Jangan terlalu lama bersedih di dalam kegagalan yang terjadi, dalam hal apapun itu. Mungkin engkau sudah berobat kemana-mana, engkau mungkin sudah berjalan kemana-mana mencapai tujuanmu, engkau sudah berusaha dengan berbagai segala macam untuk engkau mendapatkan keturunan, untuk engkau mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan hal-hal lain yang kau inginkan. Tuhan tahu apa sudah kau lakukan.
Yang pasti Tuhan menyediakan cara dan jalan yang terbaik bagimu untuk meraih impianmu dalam kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah belajar mempercayai Tuhan secara sungguh-sungguh, belajar mempercayai dengan sepenuh hati, dan selalu berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, banyak cara Tuhan untuk membawa kita kepada kesuksesan yang Tuhan sediakan. Banyak jalan yang Tuhan sediakan untuk kita sampai kepada finish yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, boleh kami memahami dengan benar pesan Tuhan melalui firman-Mu ini kepada kami. Kami renungkan itu siang dan malam, kami amini dan kami lakukan supaya kami berbahagia. Khususnya hari ini kami Engkau ingatkan untuk kami belajar mempercayai terlalu banyak cara Tuhan, terlalu banyak jalan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kami, mencapai impian kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kami. Tuhan tahu proses apa yang harus kami lewati. Beri kami Tuhan kesabaran, beri kami hikmat dan kebijaksanaan, terlebih beri kepada kami hati yang terus menyembah-Mu, supaya kami boleh senantiasa mengerti dan sabar di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.